kiranya masih ada 5 kelompok ya, kalau nggak salah ya. Iya betul Pak. Iya, 5 kelompok lagi. Jadi kelompok siapa yang hari ini yang mau presentasi? Kelompok 4 Pak. Oke, silakan Nafa ya, yang kelompok 4. Iya Pak. Tunggu sebentar ya Pak. Belum datang semua. Baru beberapa. Oke, silakan sambil nunggu. Mungkin ini ada waktu 2 menit ya. Mungkin. Kita mulai kan itu jam 11.10 kalau nggak salah ya. Iya Pak. Ya, sambil nunggu yang lain juga sambil disiapkan juga ininya. Kalau PPT-nya. Oh iya, lalu kemarin sih ada yang nanya gitu tentang sistem penilaian yang dibuat gitu ya. Kalau saya di sini, insya Allah sistem penilaiannya lengkap ya. Ini ada semua teman-teman ngerjain tugas tiap minggu, semua dan nilainya ini yang terakhir ya berarti ya. Jadi kalaupun teman-teman semua tugasnya nggak pernah bolong ya, ya mudah-mudahan insya Allah dengan lulus dengan husnul khotimah gitu ya. Itu karena kan kita lihat sejauh ini memang di kelas ini tingkat pengerjaan tugasnya memang penuh ya. Artinya sejauh ini sih tidak ada yang kosong banget gitu enggak. Kalau kosong banget tuh saya kadang bingung mau ngisi nilai berapa kan gitu. Saya juga ngitungnya dari mana. Tapi kalau teman-teman artinya penuh seperti ini ya tentu saya mudah ngasih nilainya gitu. Dan uh, insya Allah penilaian-penilaiannya juga kan artinya bisa dihitung ya, teman-teman bisa lihat di akun masing-masing gitu ya, bisa apa namanya ngecek ya akun masing-masing, bahkan bisa dihitung juga. Silahkan bisa misalnya saya kepo nih udah berapa nilai saya gitu ya nanti. Nah intinya itu secara transparan saya bisa dilihat di akun masing-masing. Secara umum ya rata-ratanya cukup bagus ya, artinya teman-teman pengerjaannya juga eh, bagus nilainya, artinya tidak ada yang bolong karena kalau ada yang nggak ngerjain itu kadang ya apa namanya ya lumayan anjlok juga tuh ininya gitu persentasenya karena kan ini secara otomatis average-nya kan akan muncul gitu. Jadi ini kemudian nanti formatif itu dibagi dua berarti formatif itu 20 tugas, 20 lagi kehadiran ya, berarti 20% tugas, 20% lagi kehadiran. Nah, setelah itu 30%-nya UTS kemudian 30% lagi UAS. Jadi itu bisa dihitung. Oke, sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Jadi di sini kami dari kelompok 4 terdiri dari Khadijah, Miftah, Najia, Kurnia, dan Nafa akan mempresentasikan cerita Yazid Celaka. Pertama yang akan dipresentasikan oleh Najia ya? Oleh aku Khadijah. Oh, Khadijah dulu. Oke, Ya. silakan Khadijah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang cerita Yazid Celaka, pendahuluan. Yang pertama itu latar belakang.
Masuknya Islam ke Nusantara merupakan salah satu titik perubahan penting dalam pergeseran sistem kebudayaan Nusantara. Ricci Taragu menyebutkan bahwa fenomena kebudayaan ini merupakan cultural shift terpenting dalam sejarah kebudayaan dunia. Menurutnya, Islam tidak hanya masuk dalam tatanan ideologi religius semata, namun sebagaimana budaya-budaya Islam yang kental akan nuansa Timur Tengah, kawasan asalnya bertemu dengan budaya yang sama sekali berbeda di Asia Timur dan Asia Tenggara. Selain itu, masuknya Islam ke Nusantara juga erat kaitannya dengan situasi Islam di dunia saat itu. Pada tahun 1196, Islam masuk ke Gujarat, yang artinya pedagang-pedagang Gujarat tidak hanya orang Hindu saja, melainkan juga terdapat pedagang-pedagang Muslim. Di sisi lain, Baghdad dihancurkan oleh Mongol pada tahun 1258. Peristiwa ini membuat para pedagang internasional mengalihkan pasarnya ke timur. Menurut Liao, hal inilah yang membuat Islam kemudian menyebar luas di Asia Timur dan Tenggara. Berbagai teori dikemukakan dalam penyebaran agama Islam. Salah satu yang penting menurut Ricci adalah jaringan sastra. Bagaimana Islam menyebar ke seluruh penjuru Nusantara melalui jaringan kepustakaan. Jaringan kepustakaan ini meliputi keragaman naskah seperti hikayat, sajak, genealogi, sejarah, teks-teks keagamaan, dan berbagai bidang lainnya. Karya-karya ini ditransmisikan melalui para pengarang, penyalin, penerjemah, pendengar, pengampu, dan juru tulis. Dalam perjalanannya, proses Islamisasi tidak terlalu berjalan lancar di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara ini. Oleh karenanya, proses Islamisasi juga ditentukan dengan jaringan kepustakaan ini. Hal ini bisa dilihat dari cerita-cerita epos macam Ramayana dan Mahabharata tetap berkembang di lingkungan wilayah Melayu masa Islam. Kedatangan Islam juga berpengaruh dalam klasifikasi genre sastra Nusantara. Pada Islamisasi Nusantara abad ke-16, khazanah kesastraan Melayu dipengaruhi oleh citra Arab dan Parsi. Mohon maaf, Nafa, slide selanjutnya ya. Hal ini membuat Braginski berasumsi bahwa kesusastraan Islam di dunia Melayu dimulai setidaknya pada abad ini. Menurut Liao, sastra Islam adalah sastra tentang agama Islam dengan skala norma dan amal salehnya. Dalam konteks Melayu, sastra Islam dapat diidentifikasi dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, sastra Islam biasanya ditulis dengan huruf Jawi, huruf Arab, dan bahasa lokal. Yang kedua, pada umumnya produk-produk sastra Melayu Islam merupakan saduran atau terjemahan dari karya-karya berbahasa Arab atau Parsi. Aktivitas literasi ini setidaknya dilakukan oleh kedua kelompok masyarakat. Yang pertama yaitu kelompok yang belajar dan memiliki hubungan erat dengan tanah Arab. Dan yang kedua yaitu kelompok pedagang yang berasal dari India Selatan yang menempati pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. Kedua kelompok ini yang menghasilkan dua jenis karya yang berbeda. Kelompok pertama itu menghasilkan karya-karya keagamaan yang berupa kitab, sedangkan kelompok kedua memproduksi karya-karya yang bersifat hiburan. Salah satu ciri lain yang seringkali ditemukan dalam naskah Nusantara adalah tidak adanya tulisan secara tersurat dari mana naskah-naskah itu disalin. Identitas penulis juga kerap kali tidak ditemukan atau anonim. Hal ini membuat para sarjana dapat berasumsi dengan temuan-temuan lain untuk menguji dari mana teks asli berasal. Braginski menyebutkan 3 pionir utama karya sastra Melayu pada awal masa kedatangan Islam dan pengaruhnya, yaitu teks sejarah Melayu, hikayat Raja-Raja Pasai, dan hikayat Muhammad Hanafiyah. Teks terakhir merupakan teks yang masyhur di dunia Melayu dan menjadi penanda akar keislaman Arab Persia di Melayu pada masa silam. Slide selanjutnya. Nafa, mohon maaf selanjutnya ya. Yang B yaitu inventarisasi naskah cerita Yazid Silaka. Perjalanan sastra Islam di Jawa bermula ketika Islam masuk melalui kawasan-kawasan pesisir dengan membawa cerita-cerita Melayu pengaruh Parsi, kemudian diadaptasi dengan
situasi dan kondisi masyarakat Jawa, sehingga melahirkan teks-teks berbentuk kitab. Hal ini dibuktikan dengan hadirnya HMH versi Jawa yang merupakan hasil saduran dari versi Melayu Parsi. Pobajaraka pernah menerbitkan artikel yang mengulas tentang naskah HMH versi Jawa. Sayangnya, naskah yang berbahan lontar dengan nomor MSE NR39 ini tidak lengkap. Dalam ulasannya, ia mengatakan bahwa naskah yang ditemukan di Lombok ini mendapat pengaruh dari bahasa Sasak. Pendapat ini tidak disetujui oleh Brakel yang menjelaskan bahwa naskah versi Jawa ini masih penuh dengan unsur-unsur Melayu. Versi bahasa Madura teks HMH ditulis dengan judul Carita Yazid Cilaka dengan kode COD 4963-2 Junbol 1973. Brakel 1975-123 menyebutkan bahwa teks ini masih sama seperti asalnya meskipun mendapatkan perubahan-perubahan. Pada dasarnya, proses inventarisasi naskah adalah sebuah upaya secermat-cermatnya dan sebisa mungkin untuk menelusuri dan mencatat keberadaan naskah yang memuat salinan isi teks yang akan dikaji oleh peneliti. Dalam proses ini, peneliti hanya menghadirkan teks-teks dengan judul sejenis sesuai dengan tujuan peneliti dalam menghadirkan suntingan teks ini. Selanjutnya C, yaitu tujuan alih aksara dan penerjemah cerita Yazid Cilaka. Sebagian teks yang populer di Melayu, teks HMH juga tiba di Jawa seiring dengan persebaran agama Islam dan koneksi penduduk Melayu dengan bangsa-bangsa lain di Nusantara. Namun teks-teks HMH versi Jawa belum dihadirkan dalam bentuk alih aksara dan terjemahan. Tercatat hanya wacan Yazid berbahasa Sunda yang sudah pernah diterbitkan dan dalam penelitian. Brakel sendiri dalam penelitiannya yang mendalam tentang HMH hanya sekedar menyebutkan versi lain HMH termasuk cerita Yazid Cilaka yang berbahasa Madura. Padahal hal penting ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana polarisasi yang terjadi dari HMH ke wilayah-wilayah lain di Jawa. Oleh karena itu, penerbitan edisi teks dan terjemahan CEC penting dilakukan. Slide selanjutnya yaitu naskah cerita Yazid Cilaka. Mohon maaf, Nafa. Yang kedua yaitu naskah cerita Yazid Cilaka NB 199. Deskripsi naskah cerita Yazid Cilaka NB 199. Jadi naskah ini berjudul Cerita Yazid Cilaka yang disingkat CYC. Sebagaimana yang tertulis di halaman pembukaan teks. Manuskrip ini merupakan koleksi Perpustakaan Nasional RI dengan kode nomor NB 199 sebagaimana tertempel di bagian sampul naskah. Kode NB ini merupakan singkatan dari naskah baru. Artinya belum ada katalog yang mendaftarkan dan menginventarisasi naskah ini, melainkan informasi tentang naskah ini hanya dalam bentuk daring saja, yaitu di situs resmi Perpusnas. Adapun jumlah halamannya ada sebanyak 96 halaman yang terdiri dari 95 halaman tertulis dan 1 halamannya itu kosong yang terletak setelah sampul naskah. Panjang naskahnya yaitu 21,5 cm, lebar naskahnya 15 cm. Halaman awal teks ini terdapat 6 baris teks dengan margin atas 7,5 cm, margin bawah 6 cm, dan margin kanan 4 cm, margin kiri 4 cm. Berbeda dengan halaman yang kedua. Halaman yang kedua itu terdapat 8 baris teks dengan margin atas 6 cm, margin bawah 6 cm, dan margin kanan 1 cm, serta margin kiri 2 cm. Sedangkan halaman yang ketiga dan seterusnya itu terdiri dari 13 baris teks dengan margin atas 1,3 cm, margin bawah 1,2 cm, margin kanan 2 cm, margin kiri 1 cm.
Tebal naskahnya itu 2 cm dengan 4 kuras yang dijahit dengan menggunakan benang. Sayangnya benang-benang tersebut sudah tidak mengikat kuat bagian kuras naskah sehingga beberapa kuras terlepas. Bahan naskahnya itu kertas daluang, yaitu bahan yang terbuat dari bubuk kulit kayu, pohon daluang, atau saeh. Kertasnya itu berwarna coklat kusam kekuningan. Beberapa sudut kertas sudah lapuk, namun tak sampai mengganggu teks naskah. Tidak ditemukan cap kertas atau identitas kertas lainnya. Askara naskahnya adalah pegon, huruf Arab yang digunakan dalam teks berbahasa Jawa. Teks yang ditulis dengan tinta hitam dalam naskah ini merupakan bahasa Jawa. Selain itu, tinta merah hanya digunakan dalam hiasan yang menandai pergantian bait. Bentuk teks merupakan puisi tembang Jawa yang terdiri dari beberapa pupuh. Penulis naskah ini bernama Kiai Abdullah Batang. Beliau menyalin tulisan ini dari Haji Anwar sebagaimana informasi yang tertera. Selanjutnya yaitu pertanggungjawaban yang akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya pertanggungjawaban alih aksara dan terjemahan. Beberapa hal yang dilakukan penyunting untuk menghadirkan dan menerjemahkan teks cerita Yazid Cilaka ini sebagai berikut. Yang pertama, ejaan dalam proses alih aksara. Yang kedua, penerjemahan dilakukan sesuai dengan bahasa Indonesia ejaan. Yang ketiga, pemakaian huruf kapital pada awal kalimat dan juga seperti tokoh, tempat, bulan, tahun, dan lain-lain. Yang keempat, penerjemahan sesuai dengan bahasa Indonesia ejaan yang disempurnakan. Yang kelima, nomor di sebelah kiri merupakan nomor halaman pada naskah. Yang keenam, memberikan penomoran di sebelah kiri kalimat untuk menandakan halaman naskah. Yang ketujuh, memberikan tanda-tanda tertentu sebagai tanda penyuntingan teks sebagai berikut. Tanda garis miring 1 digunakan untuk mengakhiri baris, tanda garis miring 2 digunakan untuk mengakhiri bait, tanda kurung siku digunakan untuk menambah kalimat atau huruf yang kurang, tanda kurung lancip digunakan pada kalimat atau bacaan yang diabaikan. Yang kedelapan, perbaikan bacaan atau emendasi teks ditulis di catatan kaki. Yang kesembilan, kata-kata yang dicetak miring merupakan kata-kata bahasa asing atau bahasa Arab. Yang ke-10, transliterasi kutipan Arab menggunakan pedoman transliterasi keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K nomor 158 tahun 1987 nomor 0534 BU 1987. Selanjutnya cerita Yazid Cilaka. Puh Mas Kumambang. Ummu Salamah berkumpul dengan istri dan anaknya Husain, Dewi Sri Banun, Dewi Zainal Abidin, lalu mengumpulkan sebanyak 700 orang terdiri dari orang tua maupun muda, laki-laki maupun perempuan untuk udah ya? Najia. Ya. Dilanjut ke Fitri. Oh iya. Oke. Ya. Foto Selanjutnya Fitri. cerita Yazid Cilaka. Fitri. Kenapa? Salah ya. Aku dulu ya, Fit. Aku dulu bener. Urutannya salah. Aku dulu, baru kamu. Ceritanya. Oh iya, ceritanya ya. Harusnya ceritanya kamu dulu baru aku. Salah Pak. Jadi ya aku dulu nanti baru. Jadi harusnya pangkur dulu kan. Maaf ya teman-teman. Ya. Jadi baiklah, kita lanjut ke cerita dari manuskripnya sendiri, Yazid Cilaka. Mohon maaf, ada kesalahan tadi. Yang pertama, pada manuskrip itu dibagi menjadi semacam subbab gitu ya. Jadi pertama itu ada Puh Pangkur. Diceritakan di sini adalah seorang raja yang bernama Yazid.
tinggal di negeri Syam dan kekuasaannya luas, kekayaannya banyak. Suatu hari dia ingin menyerang Madinah. Nah, niat tersebut diketahui oleh Husain. Husain itu Husain ya, yang kemudian beliau meminta bantuan langsung ke Kufah. Kenapa Kufah? Kufah itu adalah yang adalah sebuah negara yang dulunya itu didirikan oleh ayahnya Husain sendiri, yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah, meminta untuk pembesar dan penduduk Kufah itu meminta bantuan dari Kufah. Kemudian mereka menyetujui hal tersebut. Nah, permintaan bantuan itu didengar juga oleh Yazid kemudian. Akhirnya Yazid memutuskan mengirimkan utusan yang membawa harta untuk Kufah agar menolak permintaan Husain. Nah, warga Kufah pun menolak permintaan dari Husain ya. Akhirnya karena menolak permintaan Husain itu, sehingga Husain itu harus menghadapi Yazid tanpa bantuan negeri lain. Setiba hari di mana pertarungan itu ya, Husain itu berdoa kepada Allah dan meminta izin kepada neneknya Ummi Salamah. Tapi Ummi Salamah itu mendapatkan firasat buruk ketika melihat isi botol yang penuh dengan darah. Nah, setiba di Kufah, penduduk di sana tuh mengosongkan kotanya ya. Jadi kosong, tidak ada satupun orang di sana. Karena melihat hal tersebut, Husain pun dan rombongan memutuskan untuk pulang. Di perjalanan pulang, ketika istirahat di padang Karbala, pasukan Yazid yang tiba-tiba datang menyerang. Lanjut kemudian di Puh Durma. Next slide. Nah, di Puh Durma ini dilanjutkan ketika penyerangan tiba-tiba datang dari pasukan Yazid. Ada seorang yang bernama Kubis memberanikan diri gitu. Pertarungan Kubis ini mengalahkan ratusan orang yang kemudian mengalahkan ratusan orang. Kubis ini dari pihak Husain ya. Nah, tapi karena semakin banyak pasukan yang datang, akhirnya membuat beliau kewalahan, akhirnya beliau gugur mati syahid. Kemudian dilanjutkan pertarungan Muqasim, pertarungan antara Muqasim pihak Husain dan Samnya pihak Yazid. Jadi Muqasim ini dikepung oleh banyak musuh, tapi kemudian Husain mengutus 14 orang pasukan untuk membantu Muqasim tersebut. Akan tetapi 14 orang yang membantu Muqasim ini mati syahid juga. Muqasim masih hidup, kemudian dari pasukan Yazid mengirimkan kembali pasukan yang dipimpin oleh Jenggi Bihram. Akan tetapi lagi-lagi Jenggi Bihram ini tewas di pertarungan itu oleh Muqasim dari pihak Husain. Kemudian melihat hal tersebut, datanglah bala bantuan dari Umar Syahid yang dipimpin Umar Syahid tadi untuk melawan Muqasim dari pihak Husain. Karena sudah mengalami pertarungan yang berturut-turut, akhirnya Umar Syahid ini mati di perang Umar Syahid. Akhirnya Muqasim ini syahid di medan perang tersebut. Lanjut ke Puh Kinanti. Nah, di Puh Kinanti ini pada 7 Muharram, pertarungan itu terus berlanjut sampai pada akhirnya pasukan Yazid itu menguasai sumber air minum. Jadi di sana pasukan Husain kesulitan mendapatkan air. Banyak pasukan yang kehausan, termasuk keluarga Husain sendiri gitu ya. Ada banyak yang mati juga. Pasukan Husain pun meminta air, akan tetapi pasukan Yazid malah menyerang. Nah, putra Husain, Ja'far Ali Akbar, gugur ketika merebut sumber air minum itu. Pada tanggal 10 Muharram, Husain bermimpi bertemu Rasulullah untuk menyusul Hasan. Ketika sadar, Husain sudah dikepung oleh pasukannya Yazid. Dia pun berusaha melawan sekuat tenaga. Akan tetapi Husain tertangkap dan tidak ada yang berani membunuhnya ketika sudah tertangkap itu. Abu Hurairah meminta Jenggi buruk rupa untuk memenggal kepala Husain. Jadi akhirnya gugurlah Husain di padang Karbala di bawah pohon cemara yang dipegal kepalanya oleh Jenggi buruk rupa. Sedangkan keluarganya dipenjarakan oleh Yazid. Gitu. Dilanjut ke Fitri. Iya, lanjut cerita Yazid celaka. Nah, di sini ada Ummi Salamah berkumpul dengan istri dan anaknya Husain. Anaknya itu
Dewi Sri Banun, Dewi Zainab, Zainal Abidin. Nah, lalu mengumpulkan sebanyak 700 orang, terdiri dari orang tua maupun yang muda, laki-laki maupun perempuan, untuk mendoakan si Husin. Di tempat Yazid, Umi Salamah berkata kepadanya, sungguh buruk dirimu Yazid, kelak kau akan celaka. Nah, Dewi Sri Banun mengatakan kepada Yazid, anakku bernama Zainal Abidin yang akan mengalahkanmu. Zainal Abidin pun memikirkan pembalasannya dan memohon kepada Allah untuk memohonkan ampunan. Dewi Zainab, Zainal Abidin memaksa bertanya kepada Yazid, hai Yazid, di manakah ayahku? Kaulah yang menyebabkan atas ini semua. Yazid mencari celah, kemudian menanyakan perihal isi khutbah Zainal Abidin yang mengharuskan mencatutkan namanya dalam daftar pujian. Zainal Abidin enggan memuji nama Yazid, lalu dipenjaralah ia. Habibah menyimpan kepala Sayyidina Husin karena dipertemukan oleh Sayyidah Fatimah lalu melalui mimpi. Next, Nafa. Nah, di sini ada ceritanya Pudurma. Bala bantuan dari yang dipimpin Muhammad Hanafiah, lalu Muhammad Hanafiah mengajak pada seluruh saudaranya yang juga pemimpin suatu negeri untuk memerangi Yazid, yakni Umar, Baghdad, dan Abbas. Pasukan Muhammad Hanafiah beserta seluruhnya berjumlah 100.000 pasukan serta 70.000 pasukan berkuda. Pertarungan dengan Pulan-Pulin, Abu Hurairah, dan Marwan yang dimenangkan oleh pasukan Muhammad Hanafiah serta pasukan Umar, Baghdad, dan Abbas. Duel antara Tugan Turki melawan Jenggi dan Ibrahim Astera melawan Marwan. Kekalahan pun harus diterima oleh Jenggi dan Marwan. Lanjut ceritanya Nafa. Selanjutnya Buddha Danggula ini melaporkan bahwa pasukan Tuan Sampun, pasukan Tuan Pulan-Pulin telah mati dibunuh oleh Ki Ibrahim Astera. Abu Hurairah juga dibunuh oleh Musi Bungkangken. Muhammad Hanafiah bertahan memasuki Madinah. Raja Muhammad berkata kepada Ki Umar, Maya diutus pergi menuju negara miskin dan seluruh orang yang melarikan diri ditangkap di daerah itu. Marwan menyiapkan pasukan prajurit Jenggi, datang Muhammad dengan prajurit lalu menyerang banyak orang-orang kafir itu. Lalu ada orang yang menghadap pemuda bernama Astera berumur 20 tahun, hendak ikut berperang. Harus berteriak lantang menantang Jenggi. Lalu Jenggi berkata, tak akan mampu, kau masih bocah. Harus lalu tiba di peperangan, segera harus menyabetkan pedangnya, lehernya putus, Jenggi mati. Segera Muhammad Hanafiah, pasukannya mengamuk. Raja Muhammad kemudian berkata, wahai Umar Maya, panggillah olehmu seluruh prajurit yang ada yang mundur jika besok bertemu Marwan, jangan biarkan dia lolos. Dan cepat Umar Maya lalu menghadang tak mundur dari peperangan. Pudurma, pasukan Umar Syahid yang mati tak dapat terhitung, kemudian berkata, Marwan lari turun langgang, melarikan diri dengan Ki Umar Syahid peperangan. Para raja bermusyawarah, Raja Muhammad berkata bahwa esok hari peperangan. Musi Bungkangken bagian pasukan Romawi, Tugan Turki bagian menghadapi Cina, Raja Abbas dan Umar Baghdad sama-sama menyanggupi menghadapi Marwan, dan pasukan Umar Syahid dan menghadapinya. Muhammad Hanafiah berkata, hadapilah pasukan Yazid semuanya. Terus selanjutnya Pu'artati, Marwan melarikan diri, mengungsi menuju desa miskin. Marwan segera ditangkap oleh Umar. Umar Baghdad dihadapkan kepada Raja Muhammad, segera dipenggal kepalanya lalu dilemparkan ke arah musuh. Hal ini diketahui oleh kafir. Yazid telah mengetahui jika Marwan telah mati. Tak lama kemudian ia berlari ke arah Mesir, menyerang pasukan Muhammad Hanafiah, banyak yang mati. Musi Bungkangken menjaga pintu, pasukan Muhammad mendekat putranya yang tak lama sang putra ditemukan Zainal Abidin dalam penjara. Abdullah dan Yazid tertangkap, mereka diseret ke hadapan Muhammad lalu berkata, tebas leher mereka. Dipenggal kepala tergeletak di tanah. Muhammad Hanafiah pergi menuju Mesir, lalu terdengar suara, wahai Muhammad, engkau ini telah membunuh orang yang di dunia telah selesai. Setelah itu turun dari langit ada seekor kuda, lalu Muhammad sujud kepada Yang Kuasa. Muhammad melihat cahaya goib dan akan masuk ke dalam gua. Pasukannya, seluruh raja dan semua adipati semua bersedih telah kehilangan pimpinan. Zainal Abidin yang menjadi khalifah nantinya di Mekah dan Madinah.
Seluruh raja mengiringi menghormat dan menyembah kelima raja. Muhammad Hanafiyah berpesan, jangan sampai berdiri kerajaan nanti akan jadi sepi. Jangan ada menteri yang diberi kuasa, khawatir akan terjadi seperti yang dulu, seperti Yazid Cilaka. Jika ada yang tinggal di Mesir dan di Syam hendak menata layaknya terlihat di Mekah seperti Madinah itu. Jika nanti bertandang di makam Kanjeng Rasul itu semua sudah berkunjung, para raja hendak berhaji menuju Gunung Arafah, kemudian mengunjungi seraya menangis di makam Kanjeng Rasulullah, lalu mengunjungi Zina dan istri Nabi itu, terakhir Ummi Salamah. Semuanya menyembah yang para raja. Ummi Salamah berkata, insya Allah kalian semua selamat dari api neraka dan semua menangis kepada yang kuasa, kalian semua masuklah ke dalam surga seluruhnya yang mulia di hadapan Rasul. Semuanya lalu menyembah dan mohon diri kepada Allah. Selesai dari kelompok 4. Ya, good. Terima kasih untuk 4. Ada berapa orang? Ada Nafa, Miftah, Khadijah, Kurnia, Najia, 5 orang. Oke, 5 orang. Ya, berikutnya kelompok 5. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 5 akan membacakan tentang hikayat Abu Syahmah. Yang akan dimulai dari Anis. Penelusuran naskah dan alasan pemilihan naskah. Penulis menelusuri naskah berdasarkan data-data yang telah diinventarisasi melalui pengumpulan katalog dan database naskah online, serta tidak melalui observasi lapangan. Dari penelusurannya terdapat 17 salinan naskah hikayat Abu Syahmah sebagai berikut. Yang pertama, tempatnya Museum Negeri Aceh, jumlahnya 3 naskah. Terus Pedir Museum, jumlahnya 1 naskah. Koleksi Perpustakaan Nasional Jakarta, jumlahnya 9 naskah. Terus Perpustakaan Universitas Leiden, Belanda, jumlahnya 4 naskah. Pada buku ini, penulis hanya fokus pada alih bahasa naskah yang terdapat di Museum Negeri Aceh dengan nama Hikayat Abu Syahmah nomor inventaris 0721 atau 1945 dan Hikayat Abu Syahmah dan Hikayat Raja Handak dengan nomor inventaris 07476 atau 3014 dikarenakan kedua naskah ini mudah diperoleh dan kondisi naskahnya bisa dipergunakan dengan baik sebagai bahan penelitian. Kemudian, deskripsi naskah. Naskah dideskripsikan mulai dari nomor naskah, ukuran naskah, tulisan naskah, bahasa, kolofon, dan garis besar isi cerita. Dalam menentukan teks yang paling dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan dasar suntingan dan perlu diadakan perbandingan naskah. Ada 2 naskah yang dijadikan sebagai bahan perbandingan, yaitu naskah Hikayat Abu Syahmah dengan nomor inventaris 0721 atau 1455A dan naskah Hikayat Abu Syahmah dan Hikayat Raja Handak dengan nomor inventaris 07476 atau 3014 sebagai naskah B. Selanjutnya perbandingan naskah A. Naskah ini merupakan Anis, aku yang baca.
Iya. Selanjutnya perbandingan naskah A. Naskah ini merupakan salah satu naskah koleksi Museum Aceh dengan nomor inventaris 0721 atau 1495. Naskah ini telah diidentifikasi dalam katalog naskah koleksi Museum Aceh Jilid 1 dengan judul Hikayat Abu Syahmah. Pemilik naskah ini adalah Tengku Cikdiribe. Sampul naskah berwarna coklat dan penyalinnya adalah Said Hasan bin Said Muhammad Uleleu. Jumlah halaman pada naskah khas adalah 50 halaman yang terdiri lebih kurang 23 baris per halaman dengan jumlah 1 jilid. Halaman yang tertera dalam naskah ini menggunakan alihan, yaitu sebuah kata yang tertulis di bagian bawah sebelah kiri yang berguna sebagai penanda halaman berikutnya. Ukuran naskah pada naskah ini 20,8 kali 13,3 cm. Teksnya memiliki ukuran 17,7 kali 10,5 cm. Bahasa yang terdapat dalam naskah ini adalah bahasa Aceh Melayu dan sebagian kecil memakai bahasa Arab yang ditulis dengan khot naskhi. Bentuk tulisan teks ini berbentuk puisi, yaitu pada setiap baris memiliki 2 pengelompokan kalimat dengan akhir bait bersajak AA. Dan tanda titik dilambangkan dengan garis miring 1 atau 2. Biasanya terdapat koma. Jenis tulisannya tradisional dan tintanya dipakai berwarna hitam. Bahan naskah kertas Eropa tanpa memiliki cap air dan memakai kertas bergaris. Perbandingan naskah B. Naskah ini merupakan salah satu koleksi Museum Aceh yang berjudul Hikayat Abu Syahmah dan Hikayat Raja Hondak. Tata bahasa yang digunakan adalah huruf H tiada berekor sebagai tanda koma maupun titik, bahkan ada juga terdapat 2 huruf H tiada bertitik. Naskah ini memiliki kuras tradisional dengan jumlah 4 kuras, namun pembahasan mengenai khas ada 1 kuras. Kuras ialah lipatan-lipatan yang ditumpuk menjadi bundel naskah. Biasanya 1 kuras terdiri dari 4 lembar kertas. Tulisan yang digunakan pada naskah ini adalah tulisan khot naskhi dengan jenis tinta tradisional dan tinta berwarna hitam. Naskah ini berukuran 20 x 16 cm dan teksnya berukuran 17 x 12 cm. Naskah ini beralasan kertas Eropa bergaris horizontal dan 4 akhir halaman kertas ini berwarna putih. Pada kertas 4 akhir halaman inilah terdapat watermark, yaitu gambar pada kertas yang dapat dilihat di tempat yang terang dengan diterawang. Salah satu gambar seperti bunga, benda-benda alam, dan lain-lain. Jadi kesimpulannya pada kedua naskah A dan naskah B sama-sama tidak memiliki iluminasi atau hiasan bingkai yang biasa terdapat pada halaman awal dan mungkin juga pada halaman akhir, dan ilustrasi, yaitu gambaran atau sketsa yang dilukis oleh penyalin naskah untuk memperjelas isi. Sebagaimana umumnya naskah, terdapat kolofon yang berisi catatan akhir teks, keterangan mengenai tempat, tanggal, dan penulis naskah. Namun, dalam naskah khas ini, identitas penulis tidak disebutkan. Penulis hanya menyebutkan catatan akhir. Selanjutnya ringkasan isi cerita akan dibacakan oleh saya. Jadi Hikayat Abu Syahmah sendiri mengisahkan tentang kehidupan anak Khalifah Umar bin Khattab yang bernama Abu Syahmah. Abu Syahmah adalah pemuda yang terkenal tampan rupawan, suaranya merdu, akhlaknya baik sehingga ia dicintai oleh masyarakat. Namun keimanan Abu Syahmah itu harus diuji ketika ayahnya ini selaku Khalifah Amirul Mukminin memutuskan hukuman rajam kepada dirinya. Hukuman ini diberikan karena perbuatan tercela yang telah ia lakukan, yaitu melakukan perbuatan zina dengan seorang gadis dari kaum Yahudi. Hal ini disebabkan ia dijebak oleh seorang pendeta saat ia dalam perjalanan untuk meminum minuman keras. Perbuatan tersebut menghasilkan keturunan dari gadis Yahudi tersebut. Maka ketika genap 9 bulan 40 hari, gadis Yahudi itu pun menghadap kepada Umar bin Khattab untuk meminta pertanggungjawaban dari anaknya. Mendengar hal tersebut, Umar bin Khattab dan rakyat yang sedang berkumpul terkejut dan baru mempercayainya saat perempuan Yahudi itu menunjukkan anaknya, wajah bayinya yang mirip rupanya dengan Abu Syahmah. Sebagai bentuk tanggung jawab, Umar memberikan tunjangan hidup bagi mereka berdua pada setiap bulan. Selanjutnya,
Ya, setelah mendapatkan kabar tersebut, Umar lalu menemui Abu Syahmah untuk mengklarifikasikan kebenarannya. Setelah dinyatakan benar bahwa memang seperti itu, lalu Umar meminta Abu Syahmah ini untuk membuka Al-Quran untuk mencari hukuman bagi orang yang berzina. Lalu hukuman yang didapat adalah dirajam ataupun dicambuk. Maka dengan berdera air mata, Umar membawa Abu Syahmah ini di hadapan khalayak untuk diberikan hukuman dera atau cambuk sebanyak 100 kali. Proses cambukan ini disaksikan oleh ribuan orang dengan derai air mata gitu, dan karena kecintaan mereka terhadap Abu Syahmah menghembuskan nafas terakhirnya di bilangan cambukan ke-90, lalu tetap digenapkan oleh Umar bin Khattab sampai 100 walaupun ia sudah wafat. Dari kisah Abu Syahmah ini memberikan hikmah yang begitu besar, yaitu sikap konsistenan Umar bin Khattab dalam menjalankan syariat Islam termasuk terhadap anak kandungnya sendiri. Selain itu, hikmah lain yang terdapat dalam cerita ini adalah sikap kejujuran Abu Syahmah mengakui perbuatan dosa besarnya serta keberaniannya dalam menerima hukuman yang diberikan oleh ayahnya, meskipun itu harus merenggut nyawanya sendiri. Selanjutnya, pedoman dan metode ahli bahasa. Dalam menerjemahkan khas ini berpedoman pada Kamus Aceh Indonesia, karangan Abu Bakar dan kawan-kawan. Ada 3 model terjemahan, yaitu yang pertama, model terjemahan harfiah atau terikat. Yang kedua, model terjemahan setengah bebas. Yang ketiga, model terjemahan bebas. Pada buku ini, penulis menggunakan model terjemah setengah bebas, yaitu memindahkan pesan dan kesan naskah asli semaksimal, serta memelihara kewajaran dan kelancaran bahasa terjemahan. Teks khas ini mengkisahkan tentang kehidupan Abu Syahmah dan teksnya menggunakan bahasa sehari-hari dan bahasanya mudah dimengerti oleh masyarakat modern. Ada juga sebagian bahasa yang sulit dimengerti, yaitu bahasa yang mengandung unsur-unsur kebudayaan pada masa tersebut. Unsur-unsur kebudayaan yang dimaksud yaitu sistem pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Contohnya, kosakata di dalam teks khas patek, laman, kanyon, lika, du, puro, samlakoe, dan sebagainya. Agar kata-kata tersebut mudah dibaca, maka menjelaskannya di dalam apartus kritik yang ada di terjemahan teks HAS. Sekian pembahasan dari Hikayat Abu Syahmah. Sudah, Pak. Oke, terima kasih kelompok 5 ya. Oke, lanjut kelompok 6 sampai seterusnya. Nanti langsung dilempar aja karena waktu kita juga kan nggak banyak. Neng Astri. Iya. Kelompok 6 ini judulnya Tula-Tulana Raja Indara Pitara, ahli aksara dan ahli bahasa. Nah, ini hikayat Indra Putara. Hikayat Raja Indra Putara sejak dahulu kala telah menjadi cerita rakyat di Buton. Hikayat ini adalah saduran dari hikayat yang berasal dari luar dalam tulisan Melayu Arab, tetapi hikayat aslinya tidak didapatkan lagi dan entah pula pengarangnya karena perkembangannya keadaan sekarang, maka dalam waktu yang akan datang hikayat-hikayat ini akan musnah. Oleh karena itu, maka sengaja saya menyalinnya kembali dan semoga berguna.
Ceritanya sebenarnya makanya saya panggil mohon dilihatkan dalam nujumu itu apakah anak ini merupakan anak yang tidak baik atau baik. Setelah 7 tahun umurnya janganlah dipertemukan dengan binatang yang terbang. Raja Bakaran Bisufu memerintahkan untuk diambilkannya air yang bisa menghidupkan dan talang emas. Dibawakanlah talang emas dan air yang bisa menghidupkan itu. Sekejap mata diterbangkan tak dapat dilihat lagi semua orang yang hadir di tempat itu dan mengingatkan akan perkataan ahli nujum, risaulah bapa dan ibunya dan hanya tangisan yang dilakukan setiap hari segenap manusia. Dan mencari menangis terseduh-seduh dan berkata perasaan apa yang saya alami. Sementara saya tinggal bersama orang tua. Tak ada yang kurisaukan. Setelah di pagi hari bunga sangat mekar. Bagai bunga yang berbuah. Saya ini anakku hanya seorang penjual kembang yang bisa menghidupiku. Setelah pergi ke pasar, kembang yang hendak dijual sangat diminati orang bunga nenek Kebayan. Sebelum sampai di pasar, berteriaklah orang kepada nenek Kebayan untuk membeli kembang yang dibawanya. Jawaban yang diberikannya sama. Setelah itu pulanglah nenek Kebayan bersama Indra Putara dengan bawaan yang cukup banyak karena pemberian dari orang yang berbagai bentuk dan rupa. Disampaikanlah kepada nenek Kebayan sebab mereka dipanggil bahwa saya memanggil Anda karena anak itu saya yang akan asuh. Munirah. Selanjutnya kita ceritakan lagi tentang Raja Indra Putra. Tinggal di dalam gedung itu berkatalah Indra Putra, memanggil Cangke Garadani. Di manakah ini adanya perayaan? Menjawablah Cangke Garadani, ada perayaan di negeri Zainun. Tidak lama kemudian setelah itu naiklah dan diturunkan di negeri Zainun. Dalam waktu sekejap tibalah di negeri Zainun dan diturunkanlah di luar benteng di depan pintu Malik Anhab. Budanya puteri sementara mengatur kambing dan tempat air minum kambingnya. Setelah itu Malik Anhab berkatalah juga, Indra Putra, jika berkenan kita naik dulu di rumah. Menjawablah Indra Putra, baiklah. Sementara mereka bercerita itu, bertanyalah Malik Anhab, siapakah nama engkau? Saya ini namaku Indra Putra. Saya ini anaknya Raja Bakaramu Bisufu bangsawan di Samantapuri. Ibundaku puterinya Permaisuri, bangsaku bangsa manusia. Turunlah dayang-dayang dan setelah tiba di rumah Malik Anhab, dia bertanya, siapakah orang yang datang itu? Setelah didengar, Malik Anhab marah dan berkata, untuk apa menanyakan orang yang datang itu? Berkatalah dayang-dayang, jika engkau tidak memberitahuku kepada kami, saya akan melapor pada puteri supaya dia marah. Mendengar hal itu, takutlah Malik Anhab dan memberitahukannya. Katanya Raja Indra Putra. Setelah itu pulanglah dayang-dayang, berkatalah puteri, bagaimana yang kalian temui? Berceritalah mereka seperti perkataan Indra Putra. Itulah dia. Tak henti-henti turun dipanggil untuk naik ke istana. Setelah itu disuruhlah para dayang-dayang untuk naik ke istana. Jika belum naik juga ke istana, kalian panggil itu, tanyakan kapan hendak dia naik di istana. Menjawablah Indra Putra, sampaikan kepada puteri besok sore saya naik ke istana. Setelah mendengar itu, para dayang-dayang cepatlah naik ke istana dan menyampaikan hal itu kepada puteri yang telah dikatakan oleh Indra Putra. Besok sore hendak naik di istana ini. Sementara itu Indra Putra berniat untuk menunggang Cangke Garadani. Tidak lama kemudian datanglah Cangke Garadani dan berkata, hai tuanku Raja Indra Putra, kenapa kami dipanggil? Menjawablah Raja Indra Putra, wahai Cangke Garadani, sebenarnya saya memanggil kalian ini, tolong saya diangkat di istana. Munirah.
Ya, selanjutnya kita cerita tentang Raja Indraputra. Berkata Raja Gaugiri Hinisi, baiklah, katalah Indraputra, saya ini ada yang hendak saya katakan dengan kita jika kita berkenan dan ikhlas. Putri itu saya akan mengajak lagi. Masih jauh perjalananku, menjawablah Raja Gaugiri Hinisi. Baiklah, setelah itu pulanglah Raja Gaugiri Hinisi. Sementara Indraputra disiapkanlah oleh Putri Talaila Marjuratni. Disampailah dalam kemala hikmatnya, kemudian dirinya Indraputra. Ia memakai pakaian kebesaran di Samantapura dan semua pengikutnya serta semua bendera dan kelengkapannya. Setelah semuanya telah siap kelengkapannya, pergilah mereka. Malam mendekatlah terus Indra Jailani Maharani Ardakasi sambil berkata, janganlah kita bercerita terus, hal yang lain tidak akan selesai sementara sudah dekat waktu malam yang mencengangkan. Bertanyalah Indraputra, apa yang kalian katakan? Laila sahu, katanya, tidak akan selesai cerita kita ini, sementara akan datang lagi hal yang mencengangkan. Begitulah Raja Diyu dan Nabataramu sahu dan membuang dirinya mereka di depan gua. Tinggallah sendiri Raja Indraputra, digoyang-goyangnya sambil dipanggilnya. Hai, bangunlah, Lagawa Gusti, engkau memengkal kepalamu. 3 kali dipanggilnya, dibukalah matanya sambil berkata, tunggu supaya engkau rasakan ayunan tanganku ini sembari bangun dari tidurnya. Setelah itu jalan-jalanlah Indraputra di dalam goa. Setelah dilihatnya pedangnya kata yang dijaga oleh hal itu, heranlah Indraputra. Subhanahu wa ta'ala, di dunia saya sudah seperti ini, apalagi di akhirat. 44 kamar pun habislah semua kekuasaan di Dima ini dan kelengkapan perang tidak akan habis. Ya. Neng. Slide. Nelly slide-nya. Setelah selesai bercerita, setelah itu beberapa lama kemudian dicarikanlah pula masalah supaya dia meninggal, dihadanglah di jalan. Setelah meninggal diambillah kumala hikmatnya sambil memotong-motong dagingnya kecil-kecil. Kemudian berkata pula para putri, mungkin sudah meninggal lagi Indraputra. Ayolah kita pergi mencarinya. Keluarlah lagi mereka bertiga untuk mencarinya. Didapatkan juga dan dikumpulkanlah, lalu dipercikan air hidup, lalu ditimangkan mustika 3 kali. Setelah ditimang hiduplah cara 1 lipatan untuk Raja Sahasyani, 1 lipatan buat Syara, dan 1 lipatan untuk Raja Indraputra. Sementara itu, bagian dari Indraputra diberikan pula kepada anak raja. Kemudian Raja Indraputra kembali ke rumah nenek Kebayan, sementara para anak raja bertambah sakit hatinya. Berkatalah pula para anak raja itu, kecuali setelah kita lalu kita campur dengan tanah. Sepenggala Indraputra. Setelah putri anak Raja Sahasyani telah dewasa, didirikanlah istana di dekat istana ayahnya. Pada suatu malam, Indraputra dalam kumala hikmatnya muncullah bigara yang 4 orang hendak diangkat istana dari negeri peri. Duduklah istana di dekat rumah Perdana Menteri, lalu menarilah Lariangi ketiga putri itu dengan para dayang-dayang. Sementara itu Indraputra
kursi emas yang memukul gendang dan tambur ada di Gara. Di Gara kilat turunlah duduk-duduk di anjing jalan berjaga semalam suntuk. Menari lariangi dan yang menonton sangatlah heran. Mereka berdatangan ternyata Indra Putra. Heranlah mendengar bunyi gendang itu. Putri anak Raja Sahasyani hendak ingin melihat bunyi gendang yang merdu itu. Gendang di manakah seperti di rumah Perdana Menteri, tidaklah didengarnya melihat dengan kita berpakaian seperti laki-laki seluruhnya warna putih, lalu mereka pergi. Selanjutnya aku ya, Mon. Sementara ayahandanya selama perginya Indra Putra selalu tinggal dalam masjid bersama dengan ibundanya. Malam dan siang terus menangis. Pada suatu hari dilihatlah perahu dengan jumlah yang banyak diiringi dengan bunyi-bunyian mendengar hal itu. Raja Bakram di Sufa menyuruh juru basa, turunlah juru basa, lihat perahu yang datang itu. Setelah ia turun. Setelah itu turunlah juru basa untuk memuat. Sementara selesai semua yang dimuatnya, berangkatlah mereka. Perahuku yang datang itu menuju ke negerinya. Masih dalam perjalanan jauh memanggillah Indra Putra yang sedang duduk di atas kursi emas, berkata, "Mari dulu, juru basa, di manakah kalian hendak pergi?" Menjawablah para juru basa, "Kami disuruh Raja Samantapura untuk bertanya kepada perahu kalian, apakah hanya datang untuk berkunjung atau datang membuat huru-hara?" Raja Samantapura sedang berduka. Telah lama pergi, anaknya diangkat oleh burung merak. Belumlah pulang mendengar juru basa, dan Indra Putra diberilah perahu yang berisi makanan. Lalu pulanglah menteri kabar, berkatalah, ternyata perahunya Indra Putra yang datang itu. Setelah mendengar itu, Raja Bakaramu membuka isi gudangnya sebanyak lalu dibentangkan saklat dan istaf sepanjang jalan sampai di perahu, jangan dia menginjak tanah. Dijemputlah para syara. Setelah sampai syara di perahu, bersiap-siap keempat putri itu. Setelah mereka berpakaian, naiklah. Dalam perjalanan itu mereka tidak kelihatan karena tertutup oleh orang yang banyak. Setelah sampai ke istana, dijemputlah oleh keluarganya. Duduk di hadapannya sambil makan dan minum. Sementara itu, Raja Bakram di Sufa senanglah perasaannya dan sambil bergembira dengan riang. Tidak lama kemudian berkumpullah mereka, dan Raja Sahasyan berpamitan hendak pulang di negerinya kecuali nenek Kebayang tidak balik lagi, dan Indra Putra memimpin Samantapura. Sekian, itu saja. Ya, terima kasih. Kelompok selanjutnya, kelompok 7 ya. Kelompok berapa sih? 7 kan, benar? Iya, Pak, kelompok 7 sekarang. Tadi kelompok 6. Nashwa.
Bapak sebentar, teman-temannya lagi kasih gangguan sinyal, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya membahas tentang hikayat akhbarul karim atau yang disingkat dengan hak. Slide selanjutnya. Kamila. Bapak mohon maaf, tiga-tiganya kendala jaringan Bapak, tinggal saya aja. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah hikayat akhbarul karim atau yang disingkat dengan hak. Slide selanjutnya. Hak atau hikayat akhbarul karim merupakan salah satu naskah Aceh yang ditulis oleh seorang Aceh yaitu Tengku Syekh Sumatang. Tengku Syekh Sumatang merupakan diberikan oleh Aceh berdasarkan tempat, sedangkan namanya tidak diketahui. Masyarakat biasa membaca setelah menunaikan sholat maghrib di rumah maupun di menasah atau surau atau langgar, dan pada acara-acara adat seperti kenduri, maulid, dan sejenisnya. Hak dibacakan dengan suara merdu dan indah untuk didengar bersama-sama oleh kaum muda dan tua, bahkan ada yang dinyanyikan oleh para ibu sebagai pengantar tidur anak-anak. Secara garis besar, hak berisi tentang teks keagamaan, tetapi dalam beberapa larik pengarang juga menyiapkan ajakan berperang melawan Belanda yang bertujuan untuk memberi semangat dan nasihat kepada yang terjun ke medan perang untuk melawan Belanda. Selain itu, hak juga membahas tentang hukum dan pahala dalam peperangan. Pengarang memanfaatkan hak sebagai sarana dakwah dengan tujuan untuk menasihati para pembaca agar tetap bersabar dalam menghadapi nasib yang telah digariskan oleh Allah
Mia, Hadir. Keluar, guys. Mia nggak ada. Ada Hadirah. Slide selanjutnya. Najwa bisa share screen. Ini Jalita lagi share screen. Iya. Belum jalan ini, Mia. Kalau Nur Anissa tuh kelompok berapa ya? 5, Pak. Kelompok 5 ya? Oke. Soalnya tugasnya nggak ke-upload nih, nggak ada. Cuma ya dia komen aja. Ada orangnya? Saya udah kirim, Pak. Di Ya, kecil. cuma nggak terupload kayaknya, nggak terunggah. Oh iya, Pak. Bapak dilanjut ya, Pak. Ya, silakan. Oke, selanjutnya. Tradisi pembacaan hak mengalami kemunduran. Sehingga sebagian besar dari naskah hak tersebut masih banyak yang terlantar dan mengalami kerusakan karena kurangnya pemeliharaan. Banyak juga naskah hak maupun naskah-naskah lain masih tersimpan di perpustakaan atau terdapat pada masyarakat masih butuh penanganan khusus. Naskah hak terdiri dari 14 naskah salinan. Ke-14 naskah ini tersebar di 3 wilayah di Aceh, yaitu Banda Aceh, Aceh Utara, dan Aceh Besar. Di Banda Aceh tersimpan 7 naskah. 6 naskah tersimpan di Museum Negeri Aceh, dan 1 naskah terdapat di Yayasan Perpustakaan Ali Hashimi. Kemudian di Aceh Utara terdapat 2 naskah yang semuanya tersimpan di pesantren Awe Getah. Sementara itu di Aceh Besar terdapat 5 naskah, yaitu 2 naskah tersimpan di Perpustakaan Dayah Tanoh AB dan 3 naskah lainnya yang masih tersimpan pada masyarakat, diantaranya 2 naskah terdapat di Desa Indrapuri Aceh Besar dan 1 naskah lagi terdapat di Desa Sibreh. Dalam setiap naskah hak yang ada tidak disebutkan nama pengarangnya, tempat, dan kapan dikarangnya. Namun demikian, di antara ke-14 naskah terdapat salah satu naskah yang beda yang disebutkan nama pengarangnya. Edisi Hikayat Akhbarul Karim atau Hak. Selain naskah dalam tulisan tangan, hak juga terdapat dalam beberapa naskah lain berupa cetak, hasil fotokopi, dan juga hasil transliterasi. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, hak yang dicetak oleh Maktabah Syaqofiyah Surabaya 79 halaman yang disahih ulang oleh Teku Usman Fauzi di Dayah Darul Ulum Lung Iye Aceh Besar 21 Maret 1978 Masehi bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1398 Hijriah. Hasil cetakan inilah yang masih dipergunakan sekarang untuk dibaca, sedangkan naskah aslinya sudah tidak digunakan lagi. Yang kedua, hasil fotokopi dari Pusat Dokumentasi Informasi Aceh, PDIA. Naskah ini difotokopi sebelum tsunami, sedangkan naskah aslinya tidak ada lagi, yang terdiri dari 99 halaman. Naskah ini merupakan milik Fatimah yang disalin oleh ayahnya sendiri, Tuanku Raja Kemala, pada tahun 1471. Naskah ini dulu tersimpan di PDIA, Pusat Dokumen dan Informasi Aceh. Tetapi karena bencana tsunami, maka naskah ini tidak lagi
hanya tertinggal fotokopi naskahnya saja. Yang ketiga, hak yang telah dialih aksarakan oleh Ramli Harun dan dicetak oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta 1983. Yang keempat, hak yang telah dicetak ke dalam huruf Latin oleh Dinas Kebudayaan Aceh tahun 2022 dan dialih aksarakan oleh Teku Abdullah Sakti dan Ramli Adaili. Kemudian deskripsi naskah. Naskah yang dialih bahasakan adalah naskah MA 1 garis garing 5 ya Pak. Kemudian AB garing 2008. Naskah ini ditulis pada kertas Eropa tebal dengan huruf Arab Jawi berbahasa Aceh. Watermarknya bulan sabit tersenyum dalam perisai. Ditulis dalam bentuk syair. Tebal naskahnya 104 halaman dan terdiri dari 18 baris tiap halamannya dan tiap baris berdiri dari 9 sampai 10 suku kata. Ukuran naskah 25,5 dikali 16,5 cm. Naskah ini lebih lengkap mulai dari pasal pertama sampai dengan pasal 10. Naskah ini juga memiliki sampul dan penjilidan kuras dengan benang masih terikat kuat. Naskah ini tergolong dalam kategori puisi karena ditulis dalam bentuk syair. Pada awal naskahnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, libut isim sajan sertal yang mulia, pohon nama isim zat, Allah mahat nama raja. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tiga jenis isim. Yang pertama nama isim zat, Allah nama raja. Isinya tentang tasawuf dan fikih. Kondisi naskah masih bagus, tulisannya masih jelas, hurufnya besar dan tidak memakai tanda baca. Tinta yang dipakai tradisional hitam dan rubrikasi merah. Menggunakan catchword, yaitu alihan di dalam halaman rekto. Terdapat nama judul dan kolofon di akhir naskah yang berbunyi Tamat Hikayat Akhbarul Karim, Wahe Polem Uroe, selesai 20. Berikut contoh naskahnya di akhir naskahnya. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh Najwa. Selanjutnya dari ringkasan isi naskah. Isi pokok dari naskah mengandung nilai-nilai nasihat, peringatan, bahkan pembelajaran norma-norma Islam. Nilai-nilai tersebut diperuntukkan bagi manusia yang hidup di dunia ini. Dilihat dari segi isinya, hak tergolong ke dalam kesusastraan Islam atau sastra kitab yang terdapat di Aceh, karena keseluruhan membahas tentang ajaran Islam. Sebagaimana telah disebutkan pada bab 1 bahwa isi hak yaitu membahas tentang ajaran tasawuf atau tauhid dan fikih. Berikut merupakan rinciannya. Pertama ada bagian awal naskah. Hak dikenal sebagai karya sastra Aceh, berisi syair dengan corak Islam yang disusun dengan sedemikian rupa oleh penyair. Teksnya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, menunjukkan konsep Islam yang menyatakan bahwa untuk memulai segala pekerjaan yang baik, supaya diawali dengan kata basmalah. Dapat dilihat pada kutipan halaman 1 yang memiliki arti Bismillahirrahmanirrahim, 3 pekerjaan isim beserta kita. Yang pertama nama isim zat, Allah lah nama raja. Raja itu namanya Malikul Mulku, kaya selalu selama-lama, yang empunya kursi dan arash, hingga sampai ke bawah tahta sara. Tujuan dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim mengandung maksud memberikan kelancaran dan hasil yang baik dan memuaskan dalam setiap usaha yang dilakukan. Selanjutnya, dilanjut dengan kalimat Alhamdulillah dapat dilihat di kutipan halaman 2 yang memiliki arti setelah Bismillah, sekarang Alhamdulillah yang kita maksud. Alhamdulillah sekarang saya bahas, puji ke Allah setiap saat. Segala puji milik Allah, kita ini tak memiliki apa-apa. Dari kutipan tersebut, kalimat Alhamdulillah mengandung arti bahwa kita harus bersyukur akan segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian dilanjut dengan adanya sholawat kepada Nabi Muhammad SAW untuk keluarganya dan untuk para sahabatnya. Sebagaimana kutipan yang ada di halaman 3 yang memiliki arti, puji kepada Allah, salawat kepada Nabi. Rabbul Ghani jangan kita lupakan. Wassalatu wassalamu rahmat Tuhan kepada Sayyidina. Setelah itu kepada saudara juga kepada sahabat semua. Setelah itu ikut sahabat hingga sampai kiamat dunia. Setelah salawat, sebelum memasuki isi teksnya, juga disebutkan tentang 2 kalimat syahadat yang mempunyai makna bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Dapat dilihat pada kutipan di halaman keempat yang memiliki arti. Yang pertama, wajib 2 kalimat. Setelah itu harus ada ma'rifat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, tidak sama dengan hamba. Zat dan sifat yang ada pada Tuhan tidak sama dan tidak serupa. Tidak ada tangan dan tidak ada kaki. Maha suci Allah Ta'ala. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah ke dunia. Lalu selanjutnya ada isi teks. Dari struktur pembahasannya, hak dibagi menjadi kepada 10 pasal. 4 pasal membahas tasawuf atau tauhid, sedangkan 6 pasal berikutnya membahas tentang masalah fikih. Berikut rinciannya. Pasal pertama menjelaskan tentang sifat Tuhan, ma'rifatillah ta'ala, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada halaman ke-5. Ada 3 jenis sifat Tuhan, yakni sifat wajib, mustahil, dan sifat jaiz. Selanjutnya ada pasal kedua yang menjelaskan tentang dalil-dalil dan bagiannya. Pasal ini menjelaskan tentang dalil-dalil adanya Allah, yaitu yang pertama dalil tentang bahwa tiap-tiap perincian Allah itu, misalnya seperti arsy dan kursi, bumi dan langit, dunia, jin, itu dari Allah. Dan manusia serta malaikat dan setiap sifatnya itu ada dalilnya. Itu terdapat pada halaman ke-15. Selanjutnya ada pasal ketiga, yaitu pasal yang menjelaskan apa yang wajib diketahui oleh seorang mukallaf tentang Rasul. Dijelaskan pada halaman ke-30. Selanjutnya ada pasal keempat yang menjelaskan tentang agama Islam dan rukun agama. Dimulai dengan pembahasan halaman 36. Lalu pasal kelima menjelaskan cara dan macam-macam air. Pasal kelima menjelaskan cara bersuci dan macam-macam air, yaitu pada halaman ke-44. Dalam pasal ini dijelaskan ada 2 cara bersuci. Yang pertama suci hati dari dengki, dan yang kedua ada suci badan. Pasal ke-6 yang menjelaskan tentang najis dan pembagiannya, yaitu pada halaman ke-57. Yang pembagiannya itu ada najis mukhaffaf, mukhalazah, dan mutawassithah. Lalu pasal ke-7 menerangkan apa yang mewajibkan mandi, serta syarat dan fardunya. Dimulai dengan pembahasan halaman ke-58. Pasal ke-8 menjelaskan tentang tata cara buang air besar dan kecil. Pada halaman ke-66. Pasal ke-9 menjelaskan tentang wudhu dan fardu, serta tata caranya. Pada halaman ke-76. Pasal ke-10 atau pasal terakhir yang menjelaskan tentang sholat dan yang bersangkutan dengannya. Pada halaman ke-82, dalam pasal ini menjelaskan tentang hal yang dilakukan sebelum sembahyang, misalnya azan, iqamah, dan tentang rukun sembahyang dan yang sunat. Selanjutnya dilanjutkan oleh mawaddah. Mawaddah ada? Atau mungkin Kamilah? Boleh. Selanjutnya, akhir kata. Pada akhir teksnya terdapat khotimah atau penutup.
Khotimah adalah penutup atau akhir dari pembahasan teks yang terdapat sebelum kolofon. Adapun isinya sebagai berikut. Khotimatul Jannatu, nibak Nabi asal mula, nibak hatimah, jino lon Aku haba jannah lon kalitra, nasihat nibak Rasulullah, tadengo sahabat konsep sama, khotimaton dibayanil jannati. Pada Nabi asal mula. Pada khotimah sekarang saya jelaskan haba jannah, saya ceritakan nasihat ini dari Rasulullah. Dengarkan sahabat dengan seksama. Setelah kata khotimatul jannah, kemudian baru ditulis tamat. Sebagaimana bunyi berikut ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik alaihi tamat amin. Karena naskah hak merupakan naskah yang penyajiannya dipengaruhi oleh bahasa Arab, maka pada pembuka dan penutup menggunakan bahasa Arab juga. Pada akhir atau bagian penutupnya ditutup dengan kata tamat, yang berarti selesai atau sempurna. Ada juga yang mengucapkan wallahu a'lam bishawab. Hasil ahli bahasa, pedoman dan metode ahli bahasa. Menerjemahkan bukan sekadar memindahkan arti dari satu bahasa ke dalam bahasa lain, terutama pada karya sastra yang banyak menggunakan ungkapan dan simbol-simbol yang melatar belakangi dunia budaya lingkungannya. Pada penelitian ini, penulis mengikuti teori penerjemahan Newmark yang lebih menekankan pada penerjemahan yang disesuaikan dengan unsur atau dengan latar belakang kebudayaan, yaitu prosedur penerjemahan digunakan untuk menerjemahkan kosakata kebudayaan di dalam bahasa penerima dengan cara sedapat mungkin mendekati makna sebenarnya di dalam bahasa sumber. Dalam penelitian menggunakan penerjemahan semantik untuk menerjemahkan hak sangat cocok, karena selain memiliki keterkaitan dengan konteks kebudayaan yang terjadi di Aceh pada saat itu, hak juga merupakan naskah lama yang bahasanya sulit untuk dimengerti. Dalam tahap penerjemahan ke bahasa sasaran, maka makna ditulis kembali dalam bahasa sasaran yang sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam bahasa sasaran tersebut. Maka pada proses penelitian ini melibatkan teks bahasa Aceh sebagai BSU dengan teks bahasa Indonesia sebagai BSA. Penerjemahan semantik tetap mempertimbangkan estetika teks bahasa sumber dengan mengkompromikan makna selama masih dalam batas kewajaran sehingga hasil terjemahan tersebut bersifat fungsional atau dapat dimengerti dengan mudah. Selanjutnya, apabila di dalam teks ditemukan istilah-istilah yang tidak dapat dipahami, sulit dimengerti, tidak familiar, dan tidak ditemukan padanan katanya yang sesuai dengan bahasa Indonesia, maka akan disertai catatan terjemahan. Ahli bahasa hikayat Akhbarul Karim. Di bawah ini ada beberapa contoh masalah penerjemahan hak. Di bawah ini ada beberapa contoh masalah penerjemahan hak yang memperlihatkan bahwa bidang makna yang mampu dicakup oleh terjemahan tidaklah sedalam dan seluas bahasa aslinya. Sebagai berikut. Pertama, sebutan yang mengungkapkan rasa akrab, sayang, ataupun rasa hormat. Di sini, sedapat mungkin disesuaikan dengan kelaziman yang ada dalam bahasa Indonesia. Misalnya seperti panggilan Adoy Raja, yaitu adik raja,
diganti dengan raja. Sedangkan pada kata pocut, yang artinya si kecil, lalu rakan, sahabat, serta dipertahankan sebagaimana bahasa Acehnya. Kedua, penggunaan gelar tengku, yaitu gelar utama, bahkan merupakan panggilan suami kepada istri. Kecik sagu, kepala desa di suatu wilayah Sagi. Maksudnya adalah julukan untuk kepala daerah. Di sini diganti dengan pemimpin daerah. Diganti dengan pemimpin daerah. Ketiga, ungkapan-ungkapan diusahakan padanannya dalam bahasa Indonesia. Terkadang diterjemahkan dengan maksud memperkenalkannya kepada pembaca, dengan disertai catatan, misalnya, kameng pindo, yang artinya kambing jahat, yang merupakan panggilan yang tidak baik. Di sini digantikan dengan kambing liar. Keempat, terdapat juga struktur kalimat yang harus disesuaikan dengan kewajaran bahasa Indonesia, agar lebih terasa lancar pengucapannya. Larik dibalikan terjemahannya agar tidak menimbulkan kekeliruan pengertian. Dengan demikian, berarti bahwa unsur-unsur emosi tertentu yang mampu mengunggah mengunggah pembaca atau penikmat dalam bahasa aslinya, tidak selalu dapat dipindahkan ke dalam terjemahan. Di dalam terjemahan masih diusahakan mempertahankan persajakan dan irama yang mirip dengan sajak, meskipun tidak selalu berhasil dilaksanakan dengan baik. Begitu juga diusahakan mempertahankan ciri-ciri klasiknya dengan cara menghindari pemakaian kata-kata yang terkesan modern, dan dilengkapi pula dengan catatan-catatan arti kata dalam catatan terjemahan berupa catatan kaki. Larik yang merupakan pertanyaan, maka ditambah dengan tanda tanya di akhir lariknya agar mudah diketahui. Di samping itu, dilengkapi pula dengan tanda-tanda baca lainnya. Untuk mempermudah bacaan ahli bahasa, penulis menggunakan tanda-tanda sebagai berikut, yaitu garis miring 2 yang menandakan penomoran halaman pada teks, dan garis miring untuk menandakan akhir tiap baris dalam teks. Berikut contoh alih bahasanya. Mawardo udah masuk belum? Atau Kamilah? Keluar lagi kayaknya. Keluar lagi. Lanjutin aja deh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tiga pekerjaan isim beserta kita. Yang pertama nama isim zat. Allah lah nama raja. Raja itu namanya Malikul Mulku. Saya selalu yang kursi dan arosyi. Hingga sampai ke bawah tahta saro. Langit di bawah bumi. Semuanya milikmu, yang memilikilah yang mutlak. Tiada kehendak pada raja, isim nama Rahman, Kharajan dalam dunia, itulah yang dimanfaatkan sifat Rahman, Kharajan raja yang kekal bako. Selama-lama kekal Kharajan, tiada akhir. Kafir isu kaya. Nebri dasim di setiap hamba, dijadikan dunia sangat luas, tempat rakyat menyembah raja. Sekian, terima kasih. Oke, udah semua ya? Belum, kelompok Pak, 8. sebetulnya 8. Iya, tapi Ya, mohon maaf Bapak, jadi sebetulnya ada miskom Pak dari tim Posma sama teman-teman ya kan. Jadi emang setiap kalau Bapak ngasih tugas yang per kelompok dan yang kayak yang PDF gitu,
sebenarnya emang kita kan suka bagi-bagiin ya Pak. Nah, Ya, lalu betul. ada beberapa kelompok gitu yang kurang memperhatikan gitu, sehingga mereka ngambil tugas yang bagian kelompok 8. Jadi kelompok 8 mau ngerombak lagi Pak, yang belum diambil sama teman-teman, mau kita itu lagi apa ngerjain ulang gitu. Gimana Pak? Karena punya kita sama, ada kelompok tadi yang sama kelompok kita. Apa sih kelompoknya yang sama? Kelompok 4 Pak. Kelompok 4 itu iya harusnya kan ini ya. Apa sih tadi? Ya, jadi seharusnya kelompok 4 itu kalau sesuai di pembagian kita Hikayat Abu Syahmah. Lalu tapi kelompok 4 ngambilnya yang Carita Yazid Malaka, iya. Dan yang belum diambil. Iya, dan yang belum diambil itu yang Carios Tamim Pak. Jadi yang Carios Tamim ini mau yang kelompok 8 ini tugas apa namanya kerjaan ulang. Jadi boleh nggak Pak dikasih dispen minggu depan? Oke, boleh. Tapi paling gini aja deh. Kan karena minggu depan juga kita udah nggak ada kelas ya. Iya. Jadi gini aja, mungkin gini aja teman-teman ini bikin PowerPoint-nya. Terus presentasi, ada 4 orang misalnya kan, atau ada 5 orang gitu ya. Presentasi, tapi rekamannya kasih ke saya aja. Oh, jadi rekam aja Pak di Zoom gitu, kita berlima. Iya, di Zoom berlima ya. Itu aja ya. Baik Pak, baik. Jadi memang minggu depan itu kita udah nggak ada agenda masuk Pak? Kalau lihat dari RPS-nya sih udah nggak ada ya. Nah, saya hanya diberi, kan ini 2 SKS ya. 2 SKS, betul, terus di RPS-nya kan 13 pertemuan tuh. Ini kan, 13 pertemuan. Kita lihat kalender dulu deh. Ya, kita lihat kalender dulu. Kita masuk September kan? Betul, Pak. Tanggal 6. Tanggal 6. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini tanggal 6 tuh? Iya. Sorry. Ini ya. Ya, berarti ya, hari ini ya, berarti ini ya. Sorry. Ulang. 9 berarti kita itu masuknya ya. Belum hari Senin, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, ini kan udah 14. Kalau secara total dengan UTS dan UAS itu kan 15 pertemuan kan? Iya Pak, 16 kalau sama UAS juga. Jadi emang 2 pertemuan itu emang UTS UAS sih Pak, benar. 13 ya ini kan? Buat. Jadi 13 itu kan materi. Nah, terus 2 pertemuannya kan ujian gitu ya. 1 UTS, 1 UAS, berarti 15 toh? Iya betul Pak. Iya, berarti minggu depan sudah nggak ada gitu. Tinggal UAS gitu maksud saya. Gitu. Tanggal 2 UAS kita tanggal 30, Pak. 30? 27 sampai 30 maksud saya. 31 ya berarti. Desember. Iya. Kalau yang 20 sampai 24 ini minggu tenang, Pak. 20 sampai 24 minggu tenang. Emang bisa tenang? Tenang oleh tugas-tugas tenang apa tuh? Iya, kalau itu kan yang 16 pertemuan berarti ya. Iya, betul, Pak. Makanya 16. Iya, yang 16 pertemuan. Kalau kita itu ya kalau saya hitung ya apa namanya sudah selesai gitu. Materinya mau ngobrolin apa lagi kan. Ya udah tinggal UAS aja gitu. Kalau saya sih ya terlepas dari minggu tenang atau nggak tenang gitu ya, karena UAS saya itu tipikalnya bukan
sit in di kelas terus kerjain soal gitu ya. Jadi ya sudah kan langsung kerjain aja di KJR. Gitu ya. Baik, Pak. Jadi karena UAS-nya seperti itu bisa langsung kerjain di KJR. Nah, kecuali kita tatap muka gitu kan. Kalau tatap muka ya bisa jadi kan UAS-nya itu nanti modelnya pakai di kelas, kemudian teman-teman menyunting di kelas. Gitu. Kalau ini kan enggak. Nah, gimana kalau kayak gitu? Minggu lalu kan Bapak mau ini teknisi UAS ya Pak sekarang. Boleh? Kenapa? Minggu lalu Bapak bilang katanya minggu ini mau ngebahas ngobrolin UAS. Iya, betul. Iya. Tugasnya sih udah saya posting, cuma nanti bentar ya, saya cek dulu. Ini kita tanggal 9. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Iya benar, kita udah 14 pertemuan berarti. 15. Ya minggu depan tinggal nanti silakan ini ditambah aja atau gimana gitu di KCR-nya diganti atau gimana gitu secara teknis karena saya juga nggak tahu juga kalau di versi mahasiswa seperti apa ya. Kalau di versi dosen kan ada langsung penilaian gitu ya. Kalau di mahasiswa nanti seperti apa. Oke, sekarang kita coba bahas UAS-nya mau apa gitu. Teman-teman udah nentuin naskah yang mana? Iya Pak, sudah alhamdulillah. Mulai. Ini berapa orang hadir? 32. Sebenarnya lengkap Pak, cuman sepertinya kendala jaringan deh teman-teman. Oke, apa aja naskahnya? Manuskripnya yang mau diambil? Lima C. Oke. Apa aja berarti? Kalau saya lihat di Telegram, kelompok 1 dan 8. Berarti diloncat gitu ya? Iya Pak, kita nentuin sesuai masing-masing maunya aja gitu. Yaudah yuk mau kelompok ini gitu-gitu. Kalau ini kita nggak tim posma yang milih, jadi emang masing-masing yang milih aja. Oke. Berarti kelompok 1 dan 8 itu Kayat Bayan Budiman. Oke. Terus kelompok 2 dan 6 Syair Jaran Tamasa B9. Kelompok 3 dan 4 Islamic Catechism in Malay. Apa tuh? C7. C7. Kelompok 5 dan 7 Undangan Malaka. D10. Undang-undang Malaka. Kayat Bayan Budiman, Syair Jaran Tamasa, wow, luar biasa sekali. Apa nih? C7, Catechism, sholat, fikih, Undang-undang Malaka, Basmi Majlis.
Kalau undang-undang Malaka terlalu sedikit ini. Kayaknya kelompok 5 dan 7 ganti deh. Sedikit banget soalnya. Nggak imbang dengan teman yang lain. Tuh, Gimana kelompok kayak 5 gini. sama kelompok 7? Tolong Karena ganti ya. dia langsung jadi dia langsung 1 sampai berapa nih? 1 sampai 4. Ini kan ada 29 images, berarti ada 29 gambar. 4 gambar awal kosong, ya. 4 berapa nih? 1, 2, 3, 5 gambar akhir kosong. Jadi hanya berapa tuh dibagi? 20, ya, sekitar ada 20 halaman, tapi 20 halaman sih 1 orang juga cukup. Di kelompok 5-7 ganti. Kalau bisa nyari yang syair atau yang hikayat gitu ya. Kalau syair kan itu polanya kayak gini ya, berdampingan gitu kan. Itu juga saya kira 1 halaman tuh nggak terlalu banyak kalau berdampingan gitu kan. Nah kalau syair juga, kalau hikayat memang agak banyak, cuma biasanya lebih clear, ceritanya lebih jelas. Oke, itu Undang-Undang Malaka ganti. Kemudian ini C7. C7 tuh oke. Nah, yang gini oke lah. Oke. Itu sekitar 50-an, 50 apa nih? 54. 54. Satu kelompok berapa orang sih? Satu kelompok itu ada yang 5, ada yang 4 orang, Pak. Oke. Tapi sebagian besar 5-4 orang. Ya. Oke deh. Ini kelompok, berarti yang tadi aja tuh 1 yang ganti ya. Ini terlalu sedikit, dan ya walaupun yang penting-penting juga, cuma maksudnya naskahnya pertama kurang proporsional gitu. Misalnya ini cerita Rama juga kan bagus nih. Ya, kosong. Wow, Latin. Ini Latin. Nah, terus ini banyak hikayat Tanah Jawa misalnya, kalau mau coba yang kayak gini. Ini Latin lagi jangan. Oh enggak. Hikayat Tanah Jawa gitu ya. Jadi orang Melayu ceritain Jawa. Ini kayaknya proporsional oke. Hikayat Tanah Jawa. Ya, gitu ya. Ini yang kelompok 5 dan 7 ganti. Nah, teknisnya itu teknisnya itu gini. Jadi pertama tentu saja membuat alih aksara ya. Jadi dari aksara Arab ke aksara Roman atau Latin dari manuskrip Melayu tersebut yang sudah ditentukan oleh teman-teman sendiri ya. Kemudian dikerjakan berkelompok, artinya berkelompok itu ya secara komunal silahkan bekerja sama gitu. Kalau ada yang nggak tahu nih bacanya apa, silahkan tanya gitu ya dengan teman yang lain yang tahu. Bahkan misalnya kelompok 1 nih, saya nggak tahu baca ini apa nih. Tanya ke kelompok 8, boleh, silakan. Artinya ini lebih ke kita bagaimana cara UASnya itu lebih dilihat bagaimana teman-teman mengaplikasikan mulai dari kita dulu naskah-naskah yang sudah kita pelajari ya. Tentu saja misalnya seperti bagaimana cara menyunting, cara pembacaan, cara cara mendeskripsikan gitu ya. Kemudian
yang ketiga, tugas disusun dengan sampul. Nah, jadi dibikin kayak sampul buku gitu ya. Ya PDF aja nanti. Ya kayak sampul gitu, ada sampulnya. Sampulnya silakan bebas berkreasi sendiri, ya. Sekreatif mungkin. Kemudian ada logo IKI-nya gitu ya, ditaruh di mana? Mau di ujung, mau di sini, mau di bawah gitu ya. Ada logo IKI-nya gitu. Jadi dibikin kayak buku gitu ya. Sampul. Kemudian ada daftar nama penyunting. Nah, nama penyunting itu ya nama teman-teman semua yang menyunting, nama kelompoknya gitu ya. Nama penyunting, kemudian deskripsi manuskrip. Nah, ini penting ya. Di bagian awal itu setelah sampul, kemudian daftar nama penyunting, ya lihat aja kayak buku gitu ya. Kemudian deskripsi manuskrip. Nah, deskripsi manuskripnya bisa dilihat di sini. Ini contoh nih B9. Ya, ini deskripsinya nih. Nih. Tapi ini kan versi bahasa Inggris ya. Silakan dibuat dengan bahasa Indonesia. Gitu ya. Saya ini date berarti dibuatnya modelnya model naratif gitu ya. Jadi model naratif tuh kayak bikin paragraf aja. Ini kan modelnya model table ya, model form gitu. Atau model apa namanya? Ya form lah gitu ya. Ada date langsung tanggal, ada tahun gitu. Judul langsung ini. Jadi dibuat naratif, misalnya kayak dibuat paragraf gitu. Manuskrip ini berjudul Syair Jaran Tamasa dengan kode misalnya ini. Kodenya jangan lupa disebut. MSS Malay B9 gitu ya. Ditulis dengan aksara Melayu. Ditulis dengan bahasa Melayu ditulis dengan aksara Jawi dalam bahasa Melayu. Dikatakan bahwa ini merupakan dikutip dari Kakawin Jawa. Begitulah. Terus kita jadi bikin paragraf gitu. Bukan table kayak gini. Ini kan table ya, masih table. Bahasanya Melayu gitu. Dengan ukuran, misalnya ukurannya 200 mili kali 135 mm. Dan ini 106 folio, kertasnya berbahan kertas Cina ya. Ada 51 ada 51 baris per halaman. Ada 2 kolom, ditulis dengan tinta hitam gitu ya. Dengan kata alihan gitu. Jadi dibikin paragraf. Formatnya bisa lihat cara bikin deskripsi paragraf itu bisa lihat di bukunya Prof. Oman ya, yang Filologi Indonesia, Teori dan Metode. Ini bukunya buku yang kayak gini. Ini kayak gini cara nyusun kalimatnya gitu ya, cara bikin kalimatnya tuh kayak gimana gitu ya. Itu bisa lihat di sini. Kemudian manuskrip ini dimiliki oleh John Leyden, diakuisisi dari India Office Library pada tahun 1824. Itu ya. Jadi bibliografi, maksudnya bibliografi itu buku yang mendaftar manuskrip ini atau buku katalog yang ada manuskrip ini. Manuskrip ini tercatat pada bukunya ini, Micreflex atau Paul Verhoeven Indonesian Manuscript Included dan seterusnya. Ini datanya, ini data core-nya atau metadatanya. Silakan dibuat dengan pola naratif ya, pola deskripsi yang seperti teman-teman pernah bikin gitu. Oke, bisa dipahami? Saya, oke. Untuk buat sampul saya mungkin ya, oke. Kemudian ada link-nya juga disertakan. Link itu ini ya, link itu yang di bagian atas nih sini. Copy aja. Itu link namanya, tautan, ya, ngerti lah. Nanti linknya dilampirin di tugas itu, Pak? Ya, betul. Ditulis aja di deskripsi gitu, di bagian akhir. Maksudnya di paragraf terakhir gitu ya. Itu bisa tulis aja. Nah, kemudian, oke. Nah, kemudian di bagian itu baru alih aksaranya. Gitu. Jadi susunannya itu sampul, daftar nama penyunting, deskripsi, ya, kemudian alih aksaranya. Itu aja ininya.
urutan lembarnya gitu ya. Nah, buat sampul sekreatif mungkin dengan menyatakan logo itu. Tugas dikumpulkan paling lambat Kamis 23 Desember 2021, berarti sekitar berapa hari ini? Ya 2 minggu ya. Dari kemarin, UASnya berarti sampai UASnya masa UAS sampai 31 Pak, akhir bulan. Akhir bulan ya, berarti tahun baru itu udah libur berarti ya. Iya Pak. Ya, jadi ya terserah. Kalau mau diperpanjang gimana waktunya? Mungkin atau gimana? perpanjang sampai 30 kali ya. Ke 30? Apa nggak repot dengan tugas lain? Karena sama kebetulan sekalian waktunya UAS gitu. Jadi pas waktu UAS kita ngumpulin gitu, Pak. Oh, oke. Oke, jadi menyesuaikan waktu UAS. Oke. Baik, kalau gitu sampai tanggal 30 nanti saya edit. Edit berarti 30 ya. Oke. Tanggal 30 jam 23 jam 23.59 nih. Ini 30. Rabu ya. Kalau Rabu 29, Pak. 29, sorry. Kamis ya berarti? Tetap Kamis? Iya, tetap Kamis sesuai hari kita, Pak. Kamis, oke deh. Ya, oke, tanggal 30. Sisanya ya seperti itu. Kalau ada yang artinya secara teknis gitu ya, mau ditanyakan ke saya, silakan hubungi via Telegram aja. Maksudnya secara teknis ya, bukan ini Pak bacaannya apa gitu. Kalau itu kan silakan sama aja minta jawaban sendiri. Pak itu mah. Ya gitu. Kalau secara teknis seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan sebelum diakhiri? Karena saya harus pindah kelas lain. Oh, sholat dulu juga belum sholat. Gimana teman-teman, ada yang mau tanya lagi? Kita cukup ya. Sudah ada yang tanya, iya Pak. Baik Pak. Sebelum diakhiri, sebagai kenang-kenangan, saya pengen semua on cam kan, saya nggak tahu juga mungkin dari awal iya, itu. Boleh. Biar sekalian dokumentasi. Dokumentasiin. Yang tiduran. Oke, udah semua? Udah ya. Siapa yang mau fotoin? Oke. Jeli aja, Jeli. Biasanya Bunda, Tiar Bunda mana nih? Biasanya dia yang dokumentasi. Oh, oke, sinyalnya deh. Jadi biar saya aja. Oke, silakan. Oke, saya foto ya. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Satu, 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih, Kosma. Terima kasih. Baik, terima kasih semua teman-teman atas kebersamaannya, atas ngobrol-ngobrolnya selama kurang lebih 3,5 bulan ini ya. Mudah-mudahan sharing saya dengan teman-teman semua ini bermanfaat gitu. Kalaupun ada yang mau skripsinya filologi gitu ya, percayalah filologi itu nggak sesulit itu, kan mudah ya, artinya ya kayak gitulah. Kalau teman-teman punya penguasaan bahasa Melayu, bahasa Arab yang baik, insya Allah itu mudah gitu ya. Kalau mau skripsi filologi ya feel free, tinggal kontak saya. Kalau mau diskusi bisa hubungi saya aja gitu ya. Syukur-syukur tugas akhir teman-teman tuh bisa ada
dulu saya belum pernah mendengar karena skripsi filologi di IKI gitu ya, tapi kebanyakan mungkin yang lain. Mudah-mudahan ini bisa jadi apa namanya, pelecut semangat buat teman-teman belajar filologi atau tahqiq aturos ya istilahnya. Saya juga mengucapkan meminta maaf, mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada kesalahan tutur kata, sikap, dan perilaku yang tidak berkenan bagi teman-teman semua, baik selama pembelajaran maupun di luar pembelajaran atau pemberian tugas gitu ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan perjumpaan kita tidak hanya di ruang Zoom aja gitu ya. Artinya di dunia nyata pun mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi. Itu saja. Sehat selalu semuanya. Salam untuk keluarga. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Saya pamit. Dari kelas 5C ya Pak. Ya, sama-sama. Banyak salah-salah. Enggak. Keren kan, kelas C keren. Oke, saya izin live ya, teman-teman Ya semua. baik Pak, selamat istirahat. Baik, selamat siang. Yuk, mari.